Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Aries 15 Mei sampai akhir Mei 2023, dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya, seperti itu. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk saya. Ini minyak wangi aura, ini isinya 30 ml, harganya 85.000. Dan ini 50 ml, ini contoh botol aja ya teman-teman. Ini harganya 130.000, isinya 50 ml. Dan ini saya khususkan untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan ini madu karoma, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya sekitar 90 ribuan, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa, seperti itu. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan dulu. Dan bagi kalian yang mau konsultasi personal reading ya, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan itu secara garis besarnya aja, dan itu biayanya sekitar 100.000. Bagi kalian yang berkenan silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya. Kehidupan zodiak Aries 15 Mei sampai akhir Mei 2023. Banyak dari kalian yang mungkin ya teman-teman saat ini merasakan kegelisahan, rasa khawatir, rasa takut menentukan pilihan atau melangkah ke apa yang kalian harapkan, tetapi masih ada ganjalan dalam hati. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa di sini juga seperti ada rasa tersakiti atau terjolimi, entah dengan keadaan atau dengan orang-orang yang kalian kasihi atau orang terdekat. Ini bisa berhubungan dengan magic, tapi bisa juga berhubungan seperti pengkhianatan ya, dihianati oleh orang yang kalian cintai, misalnya oleh pasangan atau oleh orang yang kalian sayangi, seperti itu ya, atau oleh keluarga sendiri atau orang yang memang selama ini kalian kenal baik dan kalian percaya. Ini bisa berhubungan dengan uang, bisa juga berhubungan dengan komitmen atau perasaan ya, seperti itu, atau juga berhubungan dengan kepercayaan atau dirugikan dengan misalnya kalian ini seperti dirugikan dengan pekerjaan atau usaha kalian, dalam arti itu. Dan ini lebih ke karena seperti merasa lelah dengan semua ini, merasa enggak tahu harus bagaimana, seperti untuk melangkah aja kayak udah merasa lelah banget ya, secara batin, secara jiwa, dan secara tindakan juga udah mulai merasa lelah, merasa terbatasi, karena kalian bingung kira-kira harus bagaimana dan apa yang bisa kalian lakukan, seperti itu ya, atau apa yang harus kalian lakukan, seperti itu teman-teman. Tetapi di sini bisa juga kalian ini ada yang memang sakit ya teman, bisa sakit secara misalnya kesehatannya terganggu ya, mungkin lagi sakit misalnya gini, misal sakit flu atau sakit yang memang ada yang memang mah ya, ada mah, ada juga yang memang sering sekali merasakan sakit di daerah organ dalam, misalnya pernapasan dan lain-lain. Dan ini butuh pengobatan yang intensif, tetapi ini bisa juga berhubungan dengan magic, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kan tuh seperti ada kesedihan, tetapi ada awal baru yang memang akan kalian dapatkan. Tapi ini berhubungan dengan kehidupan, mungkin kehidupan yang lebih baik, atau mungkin kehidupan yang memang semakin terbuka jalannya, dan kalian tuh seperti ada perjuangan yang hampir selesai dan akhirnya akan ada awal baru yang akan datang kepadamu. Ini bisa berhubungan dengan kehidupan, kondisi, keadaan, ataupun pekerjaan, usaha, seperti itu ya teman. Sesuaikan saja dengan apapun yang kalian alami.
dan kalian juga semakin fokus dengan apa tujuan kalian, atau kalian juga sepertinya semakin fokus dengan usaha kalian ataupun pekerjaanmu seperti itu. Tetapi di sini kalian juga seperti orang-orang yang memang ada rasa khawatir, takutnya semua itu nggak berjalan dengan baik, dan kartu semakin apa ya, mungkin ada rasa lelah ini kuat banget ya, rasa lelah ini kuat banget. Tetapi walaupun kalian merasa kadang-kadang nggak berdaya, tetapi pakai intuisi kalian teman-teman, karena dengan itulah kalian bisa menentukan pilihan atau sikap yang memang terbaik untuk kalian semua, kalian ini. Dan kartu seperti memang walaupun memang ada kesedihan, tetap ada kebahagiaan, karena di sini sepertinya kalian tuh banyak yang memang merasakan sukacita, akhirnya bisa menyelesaikan dari permasalahan kalian, atau bisa keluar dari apapun masalahmu, belenggumu selama ini yang menghambat kehidupanmu, menghambat kebahagiaanmu, atau dan lain-lainnya ya teman-teman. Ada juga yang akan kembali kepada keluarga atau merasakan kebahagiaan atau kehangatan keluarga, atau seseorang yang kalian cintai, misalnya anak, pasangan, atau mungkin kalian tuh seperti merasakan keharmonisan dalam ruang lingkup pergaulanmu, tempat kerjamu, atau usahamu semakin terbuka jalannya, asal kalian tetap menjadi orang-orang yang memang sabar, fokus, dan telaten, tetap pakai intuisimu, dengan ketenangan bisa menentukan pilihan yang lebih baik dan lebih terang, dan itu akan membuahkan banyak kebahagiaan ke depannya ya, karena di sini sepertinya memang intinya kalian butuh tenang untuk memutuskan apapun, untuk menyelesaikan apapun itu butuh ketenangan, seperti itu teman-teman ya. Dan secara rezeki ini memang banyak yang terbuka rezekinya, tapi juga seperti terbebas dari belenggu apapun permasalahan dalam kehidupan kalian. Kita ngebahas keuangan ya. Keuangan zodiak Aries 15 Mei sampai akhir Mei 2023. Sepertinya mudah-mudahan baik ya teman-teman. Untuk kalian zodiak Aries, sepertinya ada perjuangan yang cukup melelahkan, tetapi insya Allah membawakan rezeki kalau memang, atau membawakan kebahagiaan kalau memang kalian sabar dan kuat. Kita ngebahas yang keuangan ya. Sepertinya banyak dari kalian butuh sekali keseimbangan dalam hal apapun, entah ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, dalam memutuskan sesuatu juga harus seimbang, tidak boleh gerasa gerusu ya. Seperti kalian juga seperti ada keadilan Tuhan yang akan datang kepadamu dari apapun permasalahan dalam kehidupanmu. Seperti misalnya kalau kalian selama ini udah banyak sekali mendapatkan cobaan hidup, atau mungkin sepertinya kalian itu seperti terzolimi oleh sesuatu, oleh seseorang, atau oleh diri kalian sendiri, seperti akan ada keadilan Tuhan yang akan datang kepadamu. Apapun permasalahan dalam kehidupan ini akan cepat selesai, udah sebentar lagi berakhir, dan mungkin apapun yang kalian alami ini akan menjadi pencerah dalam kehidupanmu, entah dalam mencapai sesuatu atau mungkin jadi gini, apapun pengalaman hidupmu ya akan mencerahkan jiwa kalian sendiri, sehingga kalian tuh menjadi orang-orang yang semakin tercerahkan, semakin dewasa, dan semakin mandiri, semakin bisa menentukan pilihan mana yang baik atau yang enggak. Begitu juga tentang keuangan. Kalau kalian saat ini mungkin istilahnya secara keuangan itu masih agak naik turun, tetapi sebenarnya masih banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk mencapai kesuksesan, asal kalian mau berusaha, mau bekerja keras, karena peluang ini satu persatu mulai terbuka untuk kalian. Secara keuangan ini memang masih belum lancar-lancar banget ya teman-teman, tetapi kalau kalian bisa menjalani semuanya itu dengan hati-hati, dengan tenang ya, dengan tetap menjadi orang-orang yang bisa bersyukur dalam kondisi apapun, ini ada satu atau dua peluang yang akan datang kepadamu, dan ini akan membuahkan banyak rezeki. Walaupun mungkin ya di bulan Mei ini masih agak naik turun, tapi di 1, 2, 3 bulan ke depan ini semakin meningkat rezekinya teman-teman. Jadi intinya
ada prosesnya ya, seperti itu untuk bagian yang pertama. Ini karena ada dua bagian ya. Untuk bagian yang kedua, sepertinya apapun yang kalian upayakan ini tidak akan mengkhianati hasil. Jadi hasil kalian tuh ada, apapun usaha yang kalian lakukan itu ada hasilnya teman-teman. Dari sini kalian tuh seperti orang-orang yang semakin dewasa, semakin bisa menunjukkan kemampuan kalian, bisa melihat peluang dan bisa memilih partner bisnis yang baik atau orang-orang yang bisa kalian percaya atau tempat yang memang bagus untuk kalian usaha. Jadi apapun itu walaupun pelan tapi pasti ya, kalian mencapai apa yang kalian impikan. Ini seperti kesuksesan yang memang istilahnya jangka panjang, karena ini selain ada yang punya posisi atau misalnya kalian tuh punya kedudukan atau punya promosi ya, dipromosikan dalam kedudukan kalian atau punya kenaikan jabatan, misalnya ada yang naik jabatan, tetapi ini lebih ke ada juga yang secara keuangan itu semakin meningkat dan kalian tuh seperti bisa uh, membuka peluang sehingga kalian tuh punya uh, apa ya, sumber keuangan itu bukan dari satu tapi dari satu dua atau tiga. Misalnya gini, kalian ini punya uang ya, jadi tetap kalian ini istilahnya walaupun kalian bekerja, misalnya kalian tuh bekerja tapi kalian tuh bisa istilahnya mengelola usaha, misalnya di bidang makanan atau di bidang jasa atau di bidang apapun yang memang kalian kuasai dan kalian tuh punya tabungan itu, jadi itu bisa dikembangkan untuk modal. Nah seperti itu, jadi kalian ini bisa mendapatkan istilahnya penghasilan ini lebih dari satu sumber gitu ya untuk yang bagian kedua ini. Tapi bisa juga kalian ini mempunyai keberuntungan yang berhubungan dengan promosi jabatan atau perpindahan ke tempat yang baru tapi jabatan yang lebih baik. Nah, di sini memang awal baru sih teman-teman, tapi kalau kalian bisa mengelola itu, bisa mengembangkan apapun kemampuanmu, menunjukkan kualitas kerjamu, ini akan berkembang ke depannya. Jadi sebenarnya perkembangan, dua-duanya itu perkembangan, tetapi ini memang ada yang memang eh, ranahnya besar, ada juga yang memang akan baru memulai seperti itu ya. Secara keseluruhan untuk yang kedua ini udah bagus sih, secara rezeki udah lancar ya, seperti itu untuk yang bagian kedua ini. Tapi untuk yang bagian pertama ini masih agak naik turun, tapi kalau kalian jeli melihat peluang dan bisa istilahnya terus menggali kemampuanmu, terus istilahnya semangat untuk meraih apapun yang kalian harapkan dengan perjuangan ya, dengan kualitasmu, dengan kemampuanmu, ini ada 2 atau 3 bulan ke depan tuh semakin lancar rezekinya, seperti itu ya teman-teman. Semoga dipahami ya penyampaian saya, karena kadang-kadang ya saya juga punya keterbatasan, penyampaiannya suka kurang tepat. Kita ngebahas asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Untuk kalian zodiak Aries 15 Mei sampai akhir Mei 2023. Nggak terasa kita sebentar lagi akhir Mei lagi ya, sebentar lagi tahun baru lagi, nggak terasa sekali. Ini kehidupan walaupun kadang naik turun namanya kehidupannya teman-teman, tapi tetap istilahnya berjalan dengan cepat. Berarti kita masih bisa menikmati hidup kita dengan apapun kondisi kita. Ini asmara yang berpasangan dulu ya untuk kalian zodiak Aries. Sepertinya banyak dari kalian yang merasa terbelenggu. Ini terbelenggu ini bisa dengan kehidupanmu, dengan misalnya gini, secara keuangan kurang lancar atau mungkin ada permasalahan dalam hal rumah tangga, entah sering ada beda pendapat atau mungkin sering ada permasalahan-permasalahan yang membuat kalian ini kadang-kadang ada perbedaan pendapat, ada perdebatan dengan pasangan, atau mungkin ada permasalahan tertentu yang membutuhkan istilahnya bantuan keuangan, tapi kalian tuh bingung kira-kira mendapatkan sumber keuangan ini dari mana. Nah seperti itu ya. Jadi ini memang butuh kesabaran, butuh istilah dikomunikasikan kalau ada permasalahan, dan benar-benar harus berpegangan tangan dalam menghadapi apapun, karena kalau kalian justru menghadapinya dengan emosi, ini akan semakin rumit. Karena kalau kita punya banyak masalah dan di rumah pun juga istilahnya hubungan nggak baik, pasti itu semakin rumit ya teman-teman. Tetapi ini sepertinya
akan ada jalan untuk kalian, tapi memang ini peluangnya masih agak jauh dan atau agak lama, dan ini ada harapan untuk kalian bisa berubah ke arah yang lebih baik secara ekonomi terutama ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single ya. Yang single ini sepertinya kalian orang-orang yang semakin dewasa, semakin mandiri, semakin bisa menentukan sikap, semakin bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri, semakin ganteng kalau laki-laki ya, karismatik, semakin cantik kalau seorang perempuan, dan juga semakin luas punya jiwa kepemimpinan untuk diri kalian sendiri dan juga untuk pekerjaanmu atau mungkin di dalam usaha kalian. Dan kalian juga orang-orang yang memang punya banyak peluang untuk mengembangkan bakat, mengembangkan kemampuanmu, tetapi kalian juga orang-orang yang sangat banyak harapan atau ambisius. Jadi hati-hati, mungkin itu bagus, tapi kalau kita enggak hati-hati tetap aja kurang baik ya, seperti itu. Secara asmara sepertinya akan ada kabar baik yang berhubungan dengan pertemuan dengan seseorang yang udah lama nggak ketemu atau udah lama ada janjian untuk ketemu, karena ini sepertinya ada yang udah pernah ketemu atau udah punya hubungan tapi LDRan ya. Ini ada saatnya akan ketemu dan mungkin akan ada komitmen untuk kedepannya, misalnya ke pernikahan, ke pertunangan, atau kalau kalian mungkin baru LDRan belum ada kata cinta, akan dikukuhkan dengan rasa cinta gitu kayak seperti itu dengan kata cinta. Dan bisa juga ini berhubungan dengan kalian ini udah sering komunikasi lewat sosmed tetapi belum pernah ketemu, ini akan ada pertemuan seperti itu. Tapi ini memang beda, bisa beda kota, beda pulau, beda daerah, beda negara, mungkin bisa seperti itu ya teman-teman. Tetapi di sini makanya harus hati-hati, karena kalau nggak hati-hati takutnya kalian salah memilih, karena ini kadang-kadang ada yang mempunyai 2 pilihan atau 3 pilihan. Jadi harus jeli teman-teman, libatkan Tuhan dalam segala hal ya. Tuhan yang Maha Kuasa, minta petunjuknya dan pertolongannya agar dikasih yang terbaik atau petunjuk yang terbaik untuk kalian, seperti itu. Dan di sini kalian tuh seperti akan ada kabar baik yang berhubungan dengan perubahan keuangan. Mungkin akan semakin lancar rezekinya, atau mungkin ada pekerjaan yang memang diperpanjang kontraknya, atau mungkin ada orang yang bisa memberikan kesempatan untuk kalian bekerja atau punya pekerjaan. Nah seperti itu teman-teman ya, sukses ya. Kita ngebahas yang single. Yang single parent laki-laki dulu. Ini sepertinya kalau orang-orang yang semakin bijaksana, semakin tenang, semakin dewasa, dan semakin mandiri dalam kehidupan kalian, semakin bisa memahami istilahnya diri kalian sendiri, sehingga nggak gerasa gerusuk lagi dan bisa menentukan sikap mana yang memang harus kalian lakukan, entah pekerjaan dulu atau mungkin mengembangkan usahamu, atau mungkin seperti memutuskan untuk punya komitmen atau nanti dulu aja gitu, seperti itu. Secara asmara sepertinya kalian ini memang ada yang memang lagi fokus kepada asmara karena mungkin udah punya pasangan ya. Jadi kalian tuh seperti ada yang akan berkomitmen, akan memberikan komitmen kepada pasangan kalian, akan ada yang menikah, bertunangan. Tapi ini lebih ke ada juga yang memang lebih fokus kepada kehidupan kalian dan masa depan kalian secara finansial ataupun usaha dan pekerjaanmu. Dan kalian tuh seperti lebih membenahi, misal kalian tuh lebih dekat dengan Tuhan atau lebih memperbaiki jiwa kalian ke arah yang lebih baik lagi, karena seperti ada harapan yang memang ya hanya kalian yang tahu, tetapi ini butuh keselarasan secara hati dan pikiran, karena butuh ketenangan gitu ya, seperti itu. Ini memang ada banyak pertemuan sih teman-teman, tetapi kadang-kadang harus hati-hati juga. Pertemuan ini ada yang membawa hal positif, ada juga yang membawa hal negatif, seperti itu ya. Kita ngebahas yang single, yang single perempuan. Kita aku gak kaget ya, soalnya tato ada, jadi gagal fokus. Ini seperti single parent perempuan ini sepertinya kali ini orang-orang yang mungkin lagi suka menyendiri teman-teman, lagi suka menyendiri di kamar, memahami kehidupanmu, memahami kira-kira apa yang bisa kalian istilahnya
kembangkan dalam kehidupanmu, dalam usahamu ataupun pekerjaanmu, atau mungkin apa yang sebenarnya kalian inginkan. Jadi semakin ingin memahami diri kalian sendiri dan apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan, seperti itu. Dan kalian juga sepertinya secara asmara ini nggak gerasa gerusu lagi untuk memutuskan apakah hubungan ini diakhiri atau mungkin jika akhiri atau enggak, jadi lagi dipikirin. Karena ini sepertinya ada kejanggalan secara hubungan ini. Kadang-kadang kalian tuh merasa seperti enggak di apa enggak diperlukan baik, enggak diperlakukan baik, kadang-kadang dimanfaatkan oleh pasangan. Jadi sepertinya lagi dipikir ini kira-kira hubungan ini dilanjut apa enggak, seperti itu. Tapi ada juga yang memang kalian ini lagi merenung, istilahnya kira-kira kalian ini lebih fokus kepada finansialmu dulu atau istilahnya lebih fokus kepada asmaramu. Karena mungkin di sini sepertinya ada satu atau dua orang yang menawarkan cinta kepadamu, tapi masih ragu, kaliannya masih ragu karena takutnya ini hanya untuk main-main aja. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya itu aja teman-teman. Dan ini seperti ada juga yang mantan mengajak rujuk ya, ngajak rujuk, mantan lagi ngajak rujuk, lagi dipikirin kira-kira ini bagusnya bagaimana, kayaknya gitu sih, ada yang seperti itu. Sesuaikan saja ya dengan apa yang kalian alami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.